Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita selalu istiqomahkan bersolawat, bersalam pada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, kembali lagi dengan pembahasan Sang Kinasih Satrio Piningit yang tentunya semakin dekat dirasakan oleh kalangan spiritual, semakin tidak sabar orang-orang yang menunggu menanti kemunculan daripada sang utusan akhir zaman, yaitu Satrio Piningit. Berbicara mengenai sang Kinasih Satrio Piningit ini, tentunya banyak spiritual sesepuh yang merasakan dan yang mengetahui, walaupun itu tidak semuanya, terkait dengan kesejatiannya Satrio Piningit. Ya, karena apa? Bentuk daripada keberadaan Satrio Piningit ini memang benar-benar ada dan memang itu sudah banyak yang dirasakan. Nah, Satrio Piningit ini bila mana beliau ini saat diterowong, saat diterawang, ya, diteropong maupun diterawang, tentunya tidak semua orang itu mampu. Bahkan ada kejadian seorang anak indigo yang mencoba untuk mendeteksi seberapa besar Satrio Piningit, seberapa rapat penjagaan Satrio Piningit ini. Justru sang anak indigo ini malah yang mengalami sakit panas, sehingga seperti orang yang benar-benar sakit itu udah lama. Karena secara energi Satrio Piningit ini, kalau memang beliau ini tidak mengizinkan, itu sama aja kita masuk ke dalam kobaran api. Yang artinya apa? Satrio Piningit ini memang dibilang sakti ya sakti, dibilang tidak sakti ya. Karena di dalam kitab Prabu Joyoboyo disebutkan sakti tanpa aji-aji. Tentunya sakti tetapi tidak tahu nih ajian apa yang digunakan, keilmuan apa yang digunakan. Lalu anak indigo ini saat meneropong atau menerawang sang Kinasih Satrio Piningit ini memang mengalami kejang-kejang, sakit, dan bahkan muntah-muntah. Itu karena benturan energi yang melapisi Satrio Piningit itu. Karena ada 9 lapis yang tentunya melapisi hoib daripada Satrio Piningit itu. Jadi ada 9 lapis. Menembus lapisan satu aja itu perlu kita mungkin saat belajar ke ilmu spiritual itu butuh bertahun-tahun. Belum lapisan 2, belum lapisan 3 dan lapisan ke-9 itu. Ya memang kelihatannya itu memang tidak masuk akal. Karena apa? Masa iya seorang kesatria ini tidak bisa ditembus? Bukan masalah tidak bisa ditembus atau tidaknya. Tetapi Satrio Piningitlah sendiri yang nantinya akan menemui orang-orang tertentu untuk menunjukkan jati dirinya, untuk membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Ronggo Warsito, Prabu Joyoboyo, Wasit Siliwangi, dan para sesepuh-sesepuh lain bahwasanya memang mereka itu ada. Ya, memang apa yang dikatakan oleh para raja terdahulu itu benar adanya untuk sosok daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Jadi tidak mudah untuk menembus, merasakan energi Satrio Piningit. Walaupun kita berbaur bersama, bahkan keluarga pun sendiri itu terkadang tidak menyadarinya kalau itu wadah yang terpilih, dewa yang menyamar menjadi manusia. Karena apa? Karena memang apa yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini seakan-akan tidak akan masuk di dalam akal dan logika. Bukan berarti
semua itu tidak tahu ya, atau tidak masuk akal, tetapi akal kita lah yang tidak mampu mencerna apa-apa yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Nah, lalu bagaimana nasib seorang anak indigo itu? Setelah menerawang, mencoba meneropong daripada Satrio Piningit ini, semua mata batinnya, semua keilmuan sang anak indigo ini justru hilang dan kembali seperti nol. Bahkan ada gangguan-gangguan saraf tertentu yang sehingga anak indigo itu merasa ketakutan dan merasa kepanasan. Ya. Jadi benar-benar merasa kepanasan atas benturan daripada energi yang dikeluarkan, yang menghantam anak indigo ini, yang tentunya harus ada izin daripada beliau walaupun sekedar kirim Hadratul Fatihah kalau orang muslim. Nah, apakah anak indigo ini bisa merasakan? Yang merasakan karena ada benturan energi yang menghantam dadanya, yang sehingga menghilangkan kemampuan dalam keindigoannya. Jadi keindigoannya ini bersih total. Bahkan tidak lagi bisa melihat alam-alam gaib, tidak lagi bisa merasakan alam-alam gaib. Sebagaimana lidah kalau minum air panas. Ya, sehingga tidak bisa merasakan manis, pahit, getir. Jadi kayak mati rasa. Itu yang dialami anak indigo. Begitu cerita kepada tim Padepokan Lokajaya, bahwasannya harus memang Satrio Piningit lah yang nantinya akan mendatangi satu persatu, entah itu melalui mimpi, melalui meditasinya, melalui bayangannya, atau melalui pewangian yang begitu Satrio Piningit itu mendatanginya. Jadi Satrio Piningit ini ya tinggal ngeragu sukmo, meraga sukma. Jadi tidak harus raganya itu mendatangi, ya, tidak harus raganya itu menyelesaikan pekerjaannya, karena dalam rogo sukmo maupun wadahnya itu sama dalam segi kekuatannya, sama dengan apa yang dikerjakan di dalam alam nyata seperti ini. Nah, anak indigo ini setelah mencoba meneropong daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini, setelah tumbang, beliau ini merasa ketakutan dan terus ketakutan sampai saat ini. Konon katanya seperti itu. Nah, memang tidak mudah lah ya. Apalagi kalau memang di situ niatnya buruk, niatnya tidak baik dalam mencoba untuk meneropong daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Karena apa? Karena merasa keilmuan seorang anak indigo ini jauh lebih tinggi daripada Satrio Piningit. Tidaklah mungkin. Karena spiritual yang ada di Nusantara seumpamanya itu masih jauh di bawah daripada keilmuan Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit ini sudah mempunyai keilmuan sejati, mengenali jati dirinya, dan mengenali apa-apa yang ada di dalam dirinya. Ini yang disebutkan lulus weda. Lulus weda artinya lulus dalam segi perjalanannya. Sudah tahu proses-proses perjalanannya. Siapa dirinya, apa yang harus dilakukan. Ya, tahu apa-apa yang harus dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Sehingga sudah mengetahui jati diri daripada Satrio Piningit itu tersendiri. Hanya Satrio Piningit yang tahu. Walaupun orang lain itu dikasih tahu dengan bahasa isyarat, ditunjukkan keilmuannya, banyak sekali yang nggak percaya, nggak mempercayainya. Bahkan setelah bercerita kemungkinan tentang perjalanan hidupnya, tentang perjalanan penggemblengannya, bahkan dianggap gila. Bisa dianggap sebagaimana orang yang tidak waras. Karena apa? Karena orang awam ini tidak akan mampu mencerna, tidak akan mampu melogiskan apa-apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Jadi anak indigo pun itu tumbang, apalagi kita. Ya, apalagi kita dalam mencoba untuk menjajal keilmuan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu jauh lah, itu namanya suul adab, sembrono. Ya, apalagi orang-orang yang
selalu menghina, mencemooh. Akan ada namanya harus yang sesuatu yang harus dibayar. Hutang nyawa dibayar nyawa. Jadi itu yang diterapkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Bukan Satrio Piningit yang membunuhnya, enggak. Tetapi alam lah, energi alam, energi murni yang menghantam sosok orang-orang yang di situ sudah melampaui batas dalam menghina, mencaci, memaki Satrio Piningit itu. Jadi seperti itu ya, kisah daripada anak indigo yang tumbang saat mencoba menerowong, mencoba untuk mengetahui jati diri daripada Satrio Piningit itu. Memang tidak mudah, saudaraku, tidak mudah. Kalau kita melihat daripada ciri-ciri Sang Kinasih Satrio Piningit, tentunya secara energi itu ya menghadamkan hati lah. Jadi tidak malah arogansi ya. Kalau udah mengaku Satrio Piningit ini ya tentunya mempunyai jiwa kebijaksanaan, mempunyai sifat welas asih, mempunyai sifat-sifat yang solid dan menjadi contoh. Apalagi itu kalau menurut Kang Anwar ini bahwasannya justru Satrio Piningit ruhnya itu anaknya yang dari Fatimah atau cucunya, Hasan atau Husain itu lupa ya. Nah sehingga ya tentunya dengan akhlakul karimah, budi pekertinya itu sudah tidak diragukan. Tapi kalau masih ada orang yang mengaku Satrio Piningit, petantang, pententeng, arogansi, suka membuli, suka mencela, suka merendahkan orang lain, itu bisa dipertanyakan. Ya, bisa dipertanyakan kesatrianya itu dari mana, kan seperti itu. Karena antara orang indigo spiritual ini memang di zaman sekarang ini sedang bergencar memburu di mana sebenarnya Satrio Piningit itu berada. Di mana energi sumber-sumber energi yang besar yang dirasakan oleh kalangan spiritual maupun anak indigo ini itu dari mana nih sos energi itu. Ya. Karena begitu udah mau mendekati menembus lapisan satu aja itu butuh proses. Apalagi lapisan kedua, apalagi lapisan ketiga. Tetapi kalau memang Satrio Piningit sendiri yang memang berniat untuk menemui, berniat untuk memberitahukan sosok seseorang yang dikehendakinya, ya tentunya tidak ada resiko, ya tidak harus belajar. Karena apa? Karena memang Satrio Piningit inilah yang menghendakinya. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Dengan kisah anak indigo yang tumbang saat mencoba meneropong, menerawang, merasakan energi daripada Satrio Piningit ini, itu bentuk memang benar-benar Satrio Piningit itu tidak harus dimainkan ya. Maksudnya tidak boleh untuk dimain-mainkan, dijajal-jajal. Ya karena dampak efeknya itu ya mengena terhadap orang tersebut, bukan ke orang yang lain. Ya, sampai saat ini pun anak indigo ini masih mati rasa. Indra keenamnya itu mati semua. Sehingga tidak lagi mempunyai kemampuan melihat leluhur, melihat kota, melihat merasakan kedatangan jin maupun kedatangan yang lain. Ya, karena itu sudah dimatikan, dihilangkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit karena ada niatan yang tidak baik, kemungkinan seperti itu. Ya, jadi Satrio Piningit ini kalau memang keilmuannya itu untuk menggali keilmuannya itu ya memang sangatlah luas ya, karena memang musuh Satrio Piningit ini benar-benar orang-orang yang zalim, orang-orang yang sudah melampaui batas. Kalau Satrio Piningit itu tidak ada musuh, tidak memiliki musuh, lah tugasnya di dunia itu apa? Kalau bukan untuk memerangi angkara murka. Karena banyak penindasan-penindasan di akhir zaman seperti ini. Karena banyak pemalsuan di akhir zaman ini. Banyak kedok-kedok yang di situ mengatasnamakan agama, berbalut agama. Ya, tetapi di situ adalah orang-orang yang merusak agama itu sendiri. Sejarah Nusantara ini memang mencoba untuk dirubah dengan bagaimana memalsukan kuburan, bagaimana memalsukan kemerdekaan. Tetapi itu tidak lama, saudaraku. Karena apa? Kinerja Satrio Piningit itu benar-benar nyata.
Dan hati-hati orang-orang yang mencoba untuk merongrong, mencoba untuk menghancurkan Nusantara ini. Yang kalian hadapi adalah Sang Kinasih Satrio Beningit itu. Itulah kisah daripada anak indigo yang kehilangan kemampuannya saat meneropong Sang Kinasih Satrio Beningit. Mohon untuk diluruskan ya, bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadilah spiritual yang memiliki jiwa welas asih budi pekerti, saling merangkul, saling toleransi, saling membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.